Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai himpunan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Anggotanya yaitu terdiri dari Nurbaiti Oktiviani Pulungan, NPM 20111140012, kemudian Devi Lutfitasari, NPM 20111140002, kemudian Putri Paiza Daulay, NPM 20111140022, dan yang terakhir Leo Waldi Barus, NPM 20111140007. Pada mata pelajaran Himpunan dan Logika, dosen pengampu Ibu Amanda Syahri Nasution, SPD MPD. Saya Devi Lutfitasari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang himpunan. Nah, apa sih itu definisi tentang himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang memiliki sifat atau syarat-syarat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, apa sih itu objek? Objek itu sering dinamakan dengan anggota atau elemen-elemen dari suatu himpunan. Nah, objek itu dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, atau sebagainya. Nah, apa itu syarat tertentu dan jelas dalam himpunan? Dalam syarat tertentu yang jelas dalam menentukan anggota suatu himpunan ialah untuk membedakan mana antara yang beranggota himpunan dan mana yang bukan termasuk anggota himpunan. Selanjutnya dinamakan himpunan yang terdefinisi dengan baik atau well-defined cell. Masih bersama saya Devi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang notasi atau simbol himpunan dalam matematika. Ada beberapa notasi atau simbol dalam himpunan matematika. Di sini saya hanya menjelaskan tentang 4 notasi saja. Yang pertama adalah notasi N, yang artinya adalah himpunan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang sebenarnya. Contohnya 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah notasi Z. Apa itu notasi Z? Yang artinya adalah himpunan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan negatifnya. Contohnya -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah notasi P. Apa itu notasi P? Notasi P itu artinya adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah notasi Q. Apa arti dari notasi Q? Artinya adalah himpunan bilangan rasional. Nah, apa sih itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional itu adalah dimulai dari segalanya. Pada slide ketiga ini, saya Leo Waldi Barus akan menjelaskan pengertian dari notasi berikut. Yang pertama, bilangan real, yang kedua, subhimpunan, dan yang ketiga, elemen dari himpunan, dan keempat, bukan elemen dari himpunan. Subhimpunan biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subhimpunan dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Yang kedua, teori himpunan. Teori himpunan adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. Yang ketiga, superset himpunan. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B.
Yang terakhir, nilai mutlak. Nilai mutlak nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Nomor 13. Notasi kurung kurawal artinya himpunan dari A, B, C berarti himpunan yang terdiri dari A, B, dan C. Nomor 14. Notasi himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki elemen. Nomor 15. Gabungan teori artinya himpunan A gabungan B berarti himpunan yang berisi semua elemen dari A dan juga semua dari B, tetapi tidak selain. Cara menuliskan himpunan ada dua. Yang pertama, listing method. Yang kedua, deskripsi method. Yang pertama, listing method atau tabulasi method, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Yang kedua, deskripsi method atau metode aturan, yaitu anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan. Contoh soal diagram Venn. Yang pertama, dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, dan 8 orang sarapan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Penyelesaiannya, kita gunakan diagram Venn untuk menjawab soal tersebut. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn, maka gambarnya seperti gambar berikut ini. Banyak orang yang ada di dalam kelompok tersebut adalah 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35 sama dengan 145 orang. Jadi, banyaknya orang dalam kelompok tersebut ada 145 orang. Contoh nomor 2. Hasil survei terhadap 35 penduduk di suatu desa diperoleh hasil sebagai berikut. 18 orang menyukai teh, 17 orang menyukai kopi, 14 orang menyukai susu, 8 orang menyukai minum teh dan kopi, 7 orang menyukai teh dan susu, 5 orang menyukai kopi dan susu, 3 orang menyukai ketiga-tiganya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan tentukan banyaknya warga menyukai teh, menyukai susu, menyukai kopi, dan tidak menyukai ketiga-tiganya. Penyelesaiannya, diagram Venn dari keterangan di atas adalah sebagai berikut. Dari diagram Venn di atas, maka banyaknya warga yang gemar meminum teh saja ada 6 orang, gemar minum susu saja ada 5 orang, gemar minum kopi saja ada 7 orang, dan tidak gemar ketiga-tiganya ada 3 orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang tersusun dari anggota suatu himpunan. Contoh soal, P sama dengan yang memiliki anggota himpunan 1, 2, 3. Q dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4. Jika ada anggota A yang bukan himpunan B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dari A, subhimpunan A ke B diekuivalensi ke dalam kuantifikasi universal X. X elemen A, maka X elemen B sama dengan. Di sini saya akan membahas slide ke-7, yaitu mengenai himpunan kuasa. Nah, apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa atau poreset adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalkan kita ambil contoh himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Selanjutnya, banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus NVA sama dengan 2NA dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Pada slide ke-7 ini terdapat simbol-simbol atau angka daripada himpunan kuasa. Di sini saya akan membaca daripada simbol-simbol tersebut, yaitu himpunan kuasa A sama dengan kurung kurawal X di mana X himpunan bilangan atau subset A.
Nah, kali ini di slide terakhir saya ingin menjelaskan tentang himpunan kuasa. Apa sih itu himpunan kuasa? Nah, himpunan kuasa atau power set yang biasanya dengan lambang PA adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misal kita ambil contoh nih, himpunan kuarsa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Misalkan yang pertama, A sama dengan 1, 2, maka PA adalah titik-titik. Jadi banyak anggota A yaitu 1, 2, di mana PA merupakan himpunan kuasa dari A, dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, banyak anggota himpunan kuasa atau PA adalah 4, yang terdiri dari himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Nah, sama seperti tadi, C sama dengan 1, 2, 3, maka P, C sama dengan titik-titik. Jadi, banyak anggota C yaitu 1, 2, 3, di mana PC merupakan himpunan kuasa dari C, dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari C. Jadi, banyak himpunan kuasa atau PC sama dengan 8, yang terdiri dari himpunan kosong, 1, 2, 3, yang dengan 2 anggota, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3, serta yang bertiga anggota yaitu 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana jika yang ditanya hanya jumlahnya saja tanpa anggotanya? Di sini saya mengambil contoh jumlah sama dengan 4, maka kita bisa pakai cara ini, yaitu banyak anggota himpunan kuasa dari A itu dilambangkan dengan NPA, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPA sama dengan 2 pangkat N, yang dimana N itu adalah banyak anggota himpunan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh misal yang tadi, yang nomor 1, A sama dengan 1, 2, di mana N-nya adalah 2. Dari mana N-nya 2? N adalah banyak anggota himpunan. Dari apa aja anggota himpunan itu? Anggota himpunan itu A sama dengan 1, 2, di mana N-nya adalah 2. Dari mana N-nya 2? N adalah banyak anggota himpunan. Dari apa aja anggota himpunan itu? Anggota himpunan itu sendiri adalah 1 dan 2. Maka kita menggunakan rumus NPA sama dengan 2 pangkat N. Karena N-nya sudah diketahui, maka kita langsung masuk ke angkanya yang tadi. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu juga ketika menyelesaikan masalah yang nomor 2, yang C sama dengan 1, 2, dan 3. Begitu juga cara penyelesaiannya. Jadi untuk kesimpulan, himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian itu sendiri. Terima kasih. Saya Devi Lutfitasari. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.